Bye. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, apa kabar? Saya Kakak Im bersyukur bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kakak Im bisa berbicara di depan kalian semua. Bagaimana? Semuanya sehat ya? Semuanya kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, sebentar kita akan sama-sama dengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kalau kami ada saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau dengar cerita firman Tuhan, beri kami kekuatan untuk mengerti dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati telinga, mata dan pikiran kami supaya bisa mendengar dan mengerti. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Abi Immanuel, saya, kamu, yes. Bener gak? Bener ya? Ya, good. Oke, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak. Ya, ini dia. Dede. Ya, kita mau dengar cerita tentang Zakheus. Hah? Apa Timotius? Zakheus. Hah? Zakheus ya, bukan Pak Timotius. Zakheus. Ini dia Zakheus. Nah, terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang sudah bisa buka Alkitabnya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Siap? Oke, kita siap dengarkan firman Tuhan. Dengan baik, Bapak Zakheus ini ya adalah seorang kepala pemungut cukai. Adik-adik ada yang tahu nggak pemungut cukai itu apa? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kakak jelasin sedikit aja ya. Pemungut cukai itu mirip seperti yang suka ambilin pajak kepada orang-orang yang kalau bahasa kasarnya kayak preman gitu ya. Nah, Zakheus itu kepalanya, ketuanya, leadernya, presidennya. Oh, bukan. Ya, jadi Bapak Zakheus ini pemimpin dari semua pemungut cukai yang ada ya. Nah, dia tinggalnya di Yeriko. Cipondoh. Yeriko. Awas jangan salah, nanti bilang Cipondo lagi. Yeriko. Jadi dia ini kalau ngambilin pajak atau mengambil cukai di orang-orang tuh suka maksa. Kasar, suka maksa maksa ya. Dan kalian tahu nggak, suatu hari, nah dia ini sering banget dengar cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu berbuat hebat untuk orang-orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang kerasukan setan bisa jadi normal lagi, yang mati bangkit. Wah, Zakheus itu penasarannya luar biasa dia itu saking penasaran nih, tiap kali dia mau ambil pajak atau mau mengut cukai gitu, pasti dia denger cerita tentang itu. Dia penasaran, Yesus itu siapa sih? Aku mau tahu, aku pengen tahu Yesus itu seperti apa. Aku kan penasaran. Sama gak kayak kalian? Penasaran gak? Kakak juga sama. Tapi dia lebih penasaran daripada kita. Nah, suatu hari dia dengar kabar kalau Tuhan itu mau lewat ke Yeriko. Dia penasaran luar biasa. Nah, dia tahu diri. Dia itu seorang pemungut cukai yang tidak disukai orang-orang. Ya, dia sadar diri. Dia nggak disukai orang-orang, adik-adik. Orang-orang tuh nggak suka sama dia. Pokoknya zamannya Tuhan Yesus tuh, pemungut cukai adalah pekerjaan yang paling dibenci, tidak disukai sama sekali. Pokoknya orang-orang benci sekali dengan seorang pemungut cukai. Nah, tapi si Zakheus tuh pengen ketemu Tuhan. Dia pengen banget. Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Kenapa sih orang-orang bicarakan dia? Siapa Yesus itu? Ya, penasaran. Nah, suatu hari
dia dengar kabar kalau Yesus mau lewat di kota Yeriko. Nah, dia lari dari rumahnya, lari. Tiba-tiba belum sampai, dari jauh dia udah, ya orang-orang udah rame ngerumunin Tuhan Yesus. Dia sampai nyelip-nyelip. Wah, udah kayak mobil mau ngebut nyalip ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Pas dia lihat badannya dia begini. Ya, aku kan pendek. Gimana nih? Wah, dia nyalip ke kiri. Orang mepet. Dia nyalip ke kanan. Orang mepet. Ya, dia langsung sedih. Aduh, gimana caranya ya supaya aku bisa lihat Yesus? Ini orang banyak bener sih nggak kasih kesempatan aku lewat mana nih ya, nyelip lewat mana ini, lewat kolong kaki orang. Aduh, ntar ada orang marah sama aku. Tiba-tiba dia nengok ke kanan. Ya, betul, ada sesuatu yang tinggi, ada sesuatu yang sangat sesuatu yang besar, yang dia pikir ini kayaknya bagus nih, aku kayaknya harus naik ke sini. Ya, akhirnya dia lihat di sebelah kanan ada pohon ara di sebelahnya dia, dan akhirnya dia putuskan untuk naik ke pohon ara. Dia naik ke pohon ara. Adik-adik tahu nggak rasanya jadi orang, dia tuh pendek, dia kecil betul artinya kecil banget lah istilahnya. Kalian tahu rasanya orang kecil, orang pendek, mungkin dia agak gemuk ya adik-adik, dia naik ke pohon yang tinggi. Menurut kamu capek nggak? Udah kecil, udah pendek, agak gemuk, naik, itu tenaga yang dia keluarkan tuh pasti besar sekali. Dan kakak percaya dia tenaganya kira-kira tuh demi melihat Tuhan Yesus. Dia naik ke pohon ara. Dia sangat punya keinginan, kerinduan mau ketemu sama Tuhan. Sampai segitunya dia bercerita, sampai ketemu, sampai segitunya dia melakukan itu. Akhirnya dia naik ke pohon ara, ya. Dia naik ke pohon ara, dan saat dia naik, kalian tahu, dia naik di atas, dia langsung terduduk. Napas sebentar, dia cari-cari, dia lihat ke ujung jalan. Ini yang dicariin mana orangnya? Tahu-tahu ada suara dari bawah pohon mengatakan seperti ini. Zakeus, turun. Aku mau numpang di rumah kamu. Dia lihat ke bawah. Hah? Saya? Iya, turun. Aku mau numpang di rumah kamu. Zakeus langsung tiba-tiba tanpa sadar karena saking sukacitanya, dia lompat dari pohon, bak, dan dengan sukacita dia menerima Yesus di rumahnya. Dia begini, iya, ayo Tuhan, ayo. Dia lihat Tuhan gini dari sepanjang perjalanan menuju ke rumah. Zakeus lihat dari atas sampai bawah. Kata Tuhan Yesus, kenapa? Enggak. Ya Tuhan. Dia langsung suruh Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Hatinya penuh dengan sukacita. Dia bawa masuk Yesus ke rumahnya, dan kalian tahu dia siapkan apa yang bisa dia siapkan. Saking senang dan saking sukacitanya. Seperti kita kalau ketemu misalnya Pak Jokowi pengen ke rumah kita, kalian siapin apa kalau Pak Jokowi mau ke rumah? Wah, siapin makanan enak kan, nggak mungkin siapin bakwan sama tahu doang, nggak mungkin. Nah, Zakeus juga sama. Ini Yesus loh yang mampir ke rumahnya loh. Dia senang banget, dia sukacita, dia itu seperti sebuah kebanggaan besar bisa didatangi oleh seorang Yesus.
kakak bisa rasakan bagaimana sukacitanya seorang Zakheus saat kakak membaca firman Tuhan ini. Sukacitanya itu pasti meluap-luap seperti anak kecil yang kesenangan dapat hadiah. Wah, ini Yesus mampir ke rumah dia. Dia duduk bersama dengan Tuhan Yesus, dia ngobrol. Nah, tiba-tiba saat dia sedang duduk bersama-sama, ada orang di belakang yang ngomongin dia, bilang begini, ih, ada yang ngomongin Tuhan Yesus. Dibilang, dia ngumpul sama orang berdosa. Ngapain tuh mampir-mampir di rumah orang berdosa? Karena buat mereka orang-orang itu Zakheus adalah orang berdosa karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai, betul. Nah, saat dengar kata-kata itu, Zakheus langsung berdiri. Dia bilang begini, Tuhan, kalau aku mengambil paksa uang orang lain, ya, aku akan kembaliin 4 kali lipat. Wah, Tuhan langsung begini. Semua orang kaget. Zakheus ngomong begitu. Bayangin 4 kali lipat mau dikembaliin adik-adik. Terus Zakheus bilang, ini firman Tuhan yang ngomong. Setengah dari milikku akan kukasih ke orang miskin. Itu kata Zakheus. Tuhan langsung berdiri dan mengangkat tangan mengatakan, wah, hari ini keselamatan terjadi atas rumah ini. Wah, artinya pada saat itu juga, detik itu juga, Zakheus diterima dan selamat. Sebab yang bicara siapa? Tuhan Yesus sendiri. Artinya kalau Zakheus punya dosa, dosanya sudah diampuni. Kalau Zakheus punya salah, salahnya sudah dihapuskan, karena firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan Yesus yang berkata bahwa keselamatan terjadi atas rumah ini. Artinya Zakheus menjadi orang yang selamat. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Kehadirannya bisa membuat seorang Zakheus berubah. Cepet banget berubahnya. Cepet gak? Ya cepet banget berubahnya. Wah, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan Yesus ya adik-adik dari cerita tadi, yaitu tentang Zakheus. Dan oke, sebelum kakak, nah hari ini kakak mau berikan ayat hafalan. Tapi sebelum ayat hafalan, kakak mau tanya. Setelah kalian dengar firman Tuhan tadi, menurut kalian bagaimana supaya kita bisa ketemu sama Tuhan? Dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Ya, satu, kalau mau ketemu sama Tuhan harus dengan cara berdoa, pintar. Kedua, ibadah. Nah, contohnya seperti sekarang nih, ibadah online, Abi Immanuel. Nah, itu di situ juga kita bisa ketemu sama Tuhan karena kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pertanyaan kedua, tentang cerita tadi, siapa nama bapak yang naik ke pohon ara tadi? Ya, betul, Bapak Zakheus. Dan pertanyaan nomor 3, apakah Zakheus sedih saat Tuhan mampir ke rumahnya? Ataukah dia marah? Ataukah dia senang? Ya, dia sangat penuh dengan sukacita. Wah, enak banget ya. Oke, berapa banyak yang dia kembalikan? Hasil pemerasan dia berapa yang dikembaliin? Berapa kali lipat? Masih ingat nggak? 1, 2, 3. Ya, berapa? 4 kali lipat. Terus berapa harta yang dia mau dia kasih ke orang miskin? Ada yang ingat? Ya, betul, setengah dari hartanya dikasih ke orang miskin. Yuk kita sama-sama memiliki hati seperti hatinya Zakheus yang rindu ketemu sama Tuhan, sampai-sampai dia harus naik ke pohon ara. Ya. Nah, kita gak harus seperti Zakheus. Kalau Zakheus naik ke pohon ara, kita ketemu sama Tuhan cukup dengan datang, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Dengan kita berdoa itu artinya kita sedang bertemu dengan Tuhan ya. Oke, dan ini ayat hafalannya adik-adik. Yang bisa buka, kita buka. Ini di ayat hafalannya. Terambil dari Yakobus 4 ayat 8a.
Yakobus 4 ayat 8a tertulis seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, diambil dari Yakobus 4 ayat 8a. Dihafalkan ya. Dihafalkan di rumah bersama-sama dengan orang tua. Kita mau sama-sama belajar mendekat kepada Tuhan, karena kalau kita deketin Tuhan, Tuhan pasti akan mendekat kepada kita. Bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan? Dengan cara berdoa. Pintar. Yuk. Akhirnya selesai. Cukup sekian cerita dari kakak. Semoga kita semua mengerti. Dan kita berdoa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau memimpin cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami memiliki hati seperti Zakeus, merindukan Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Ajar kami terus semangat seperti Zakeus semangat untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan kami yang luar biasa, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati kedua orang tua kami, beri kesehatan, beri kekuatan. Kami berdoa secara khusus untuk pandemi corona ini, Tuhan berikan kami kekuatan, dan kiranya pandemi ini bisa cepat berlalu, bisa bertemu kembali untuk bersama-sama beribadah di GBI ICC, terutama sekolah minggu Abi Immanuel. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di minggu berikutnya dengan cerita-cerita sekolah minggu yang lebih bagus, lebih kreatif. Dan doa kakak buat kalian semua, kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan, nurut sama orang tua, dan tetap rajin berdoa. Sampai jumpa, bye, happy Sunday, Tuhan berkati.